Secara performance nggak ada bedanya sama Nike Precision 5, tapi paling ini secara siluet sama secara colorway-nya lebih keren aja sih. Yo, what's up, abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike Precision 6. Khusus untuk video kali ini nggak akan ada footage gue main di lapangan indoor, karena gue kan udah pakai sepatu ini di event Back on the Block Volume 4 tuh, dan video mic diapnya juga udah ada 3 seri, abas kalian bisa cek aja. Selama ikutan event tersebut, gue pakai sepatu ini 3 kali berturut-turut, jadi ada 5 game lah total gue pakai sepatu ini. Kayaknya kalau gue masukin di video kali ini kan kayak ya bosen ya, kayak diulang lagi gitu videonya. Jadi kalau abas kalian pengen lihat gimana nih kinerja tractionnya sepatu ini di lapangan indoor, bisa lihat video-video mic diap gue yang Back on the Block Volume 4. Ada Day 1, Day 2, and Day 3. Oke, kita langsung aja bahas mulai dari tractionnya. Tractionnya untuk di lapangan indoor bekerja dengan perfect sih, bisa dibilang sama sekali nggak ada slip-slipnya. Semua manuver gue tercover dengan baik, baik itu linear movement, pengereman dengan kaki depan kayak stop and go, step back, terus juga lateral movement, jadi crossover gitu yang bertumpu dengan kaki samping. Kemudian juga spin move, semuanya bener-bener tercover, bikin gue makin pede dalam setiap gerakannya, bikin pergerakan gue juga jadi seakan lebih tajam gitu, karena tractionnya perfect banget sih kalau di lapangan indoor yang bersih. Kemudian kalau untuk di lapangan outdoor, kalau yang permukaannya licin terus berdebu, abas kalian mesti rajin-rajin wipe off, karena memang tractionnya ini gampang ketempelan debu, gampang kemasukan kerikil juga, jadi mesti rajin-rajin dibersihin tuh. Tapi kalau abas kalian main di lapangan outdoor yang permukaannya lebih kasar gitu, kayak aspal atau kayak lapangan tenis, itu kinerja tractionnya boleh lah, bisa sangat amat diandalkan. Hampir sama baiknya dengan di lapangan indoor yang bersih. Kemudian untuk durability-nya sebenarnya termasuk awet sih ya, kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini terus-terusan di lapangan outdoor. Tapi pola traction-nya ini kan kebagi jadi 2 nih, ada yang herringbone sama yang ada yang menyerupai naps. Nah, yang menyerupai naps ini menurut gue bakalan habis duluan. Terus juga pola napsnya ini ditaruhnya di high wear area yang paling sering kita pakai lah buat ngerem. Terus kalau gue dorong-dorong pola traction yang naps ini, ya udah lebih lunak daripada yang pola traction herringbone yang di sebelahnya. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Kemudian untuk heel to toe transition-nya smooth parah. Bagian heel-nya dibikin rounded banget, bagian toe juga rounded. Bagian tengah outsole-nya ada yang di cut out juga, jadi kelihatan lebih slim, lebih gampang ngeflex. Keseluruhan material juga gampang ngeflex. Udah gitu bobotnya sepatu ini juga enteng banget. Jadi abas kalian yang mengandalkan kecepatan atau mengandalkan fast break bakalan kebantu banget sama heel to toe transitionnya sepatu ini. Next, untuk cushionnya nggak ada teknologi apa-apa di sepatu ini, cuma standar Phylon aja. Tapi kalau buat tipe permainan gue dan dengan berat badan gue, ini sih cukup-cukup aja, pas-pas aja lah. Dibilang jelek enggak, tapi dibilang istimewa juga enggak, pas banget. Jadi karakter cushioningnya itu lebih mengutamakan responsiveness daripada impact protection. Di bagian heel sih berasa lebih tebal cushioningnya, jadi ada berasa softnya dikit, tapi lebih banyak bouncy-nya lah. Softnya paling kayak cuma 10%, bouncy-nya 90%. Terus di bagian forefoot-nya itu berasa menipis cushioningnya. Core feel-nya juga dapat banget, jadi buat gocek-gocek gitu enak banget, kakinya berasa napak sama tanah. Nah, tapi kalau buat abas kalian yang bobotnya mungkin lebih berat, big man gitu, pasti cushioning di sepatu ini dirasa tidak cukup memberikan impact protection. Oh ya, hampir lupa. Menurut gua ini cushioningnya nggak butuh waktu break-in sama sekali. Jadi
begitu awal penggunaan itu udah langsung berasa ya udah enak gitu cushioningnya, softnya dikit gitu, terus bouncy-nya juga dapat. Kan kadang ada tuh sepatu Nike yang pakai Phylon midsole di awal penggunaan nggak langsung empuk kan, butuh waktu break in dulu baru berasa agak soft. Ini enggak sih, ini udah langsung enak dari awal penggunaan. Next, materialnya. Ya, materialnya standar banget sih ya, nggak bisa berharap lebih lah dari sepatu budget Nike. Kita cuma dapet mesh yang berasa murah gitu, berasa tipis, lentur. Tapi di kaki sih enak sih, ya bekerja dengan baik. Termasuk zero break-in time juga, dari awal penggunaan udah langsung lentur, bahan mesh uppernya udah langsung mengikuti pergerakan kaki, sama sekali nggak ada yang kaku. Terus termasuk breathable juga selama gue pakai sepatu ini untuk jangka waktu yang lama atau di tempat yang panas sekalipun, nggak berasa gerah di dalam sepatu. Material talinya tuh dikasihnya yang lebih kecil daripada material tali standar, ini kayak kecil banget gitu, jadi takut copot sih. Selama gue pakai sepatu ini sih gue ikat double aja, gue ikat mati biar lebih aman. Untuk padding lidahnya pas-pas aja, jadi kalau gue ngencengin tali sepatu yang paling atas nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Padded collarnya agak kurang tebel, kurang padat, jadi kayak cepet kempes gitu. Tapi ya nggak ada heel slip juga sih, jadi aman-aman aja. Kemudian untuk fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, baik yang kaki normal maupun yang kaki lebar. Samain aja sama sizing sepatu basket Nike kalian yang biasanya. Fitnya nggak ada yang aneh-aneh sih, nggak berasa kepanjangan, nggak berasa kayak narrow gitu, sempit. Normal-normal aja. Ada sedikit space di bagian toe depan, dan gue suka fit yang kayak gitu, gue nggak suka yang terlalu snug. Di bagian atas toe boxnya juga ada sedikit space, tapi nggak yang sampai bubbly gitu, sedikit doang. Kemudian samping kanan kirinya udah berasa pas banget, udah enak banget. Kemudian untuk lockdownnya so far so good sih, yang ya nggak sampai istimewa banget, tapi cukup aja sih. Begitu gue ngencengin tali sepatunya tuh, ini kan ada satu kabel nilon nih di urutan pansol yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang keempat ini kan mereka kasih kabel nilon. Nah begitu gua tarik tali sepatunya, si kabel nilon ini yang menjalar sampai bawah, itu berasa sih memberikan kuncian di bagian midfoot. Udah gitu secara fitnya juga pas kan, dan tidak ada heel slip, jadi ya lockdownnya cukup oke sih. Terakhir untuk supportnya nggak ada masalah sama sekali juga. Jadi untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, jadi kaki kita kalau ngerem-ngerem dengan kaki depan itu ketahan sama overlap outsole ini. Support bagian samping atau lateral juga tercover dengan baik dengan adanya overlap midsole ini. Terus ada fuse overlay juga di bagian samping. Ditambah lagi ada kabel nilon yang terhubungkan dengan lacing system, itu juga memberikan support bagian lateral. Untuk support bagian heel ada internal TPU heel counter, ketinggian sama lebarnya sama kerasnya itu udah cukup banget, udah pas. Di bagian luarnya pun masih diperkuat dengan fuse overlay. Dan terakhir gue demen banget sama setup outriggernya, terus juga base-nya yang termasuk lebar, jadi bikin sepatu ini stabil banget ketika gue gocek-gocek maupun ketika gue mendarat abis lompat gitu, sama sekali nggak berasa oleng. Oh ya, meskipun di sepatu ini nggak ada shank plate, tuh lihat bisa ditekuk-tekuk tuh bagian tengahnya, agak bisa dipelintir. Tapi butuh effort yang lebih, mereka udah bikin bagian tengahnya tuh cukup rigid lah, cukup kuat. Cuma ya seiring pemakaian akan semakin lentur, terus semakin berasa tuh, nggak ada support telapaknya. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike Precision 6 ini. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.